Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan lebih memperjelas bab persamaan dan fungsi kuadrat ya. Dan ini ada di kisi-kisi pas matematika. Mungkin hanya berbeda sedikit soalnya. Pertama ini diberikan faktor-faktor persamaan kuadrat, peserta didik dapat menentukan persamaan kuadratnya. Jadi, contoh soalnya adalah bentuknya seperti ini. Diketahui faktor-faktor persamaan kuadrat adalah X tambah 1 dikali X kurang 2 sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan kuadratnya seperti apa? Nah, kalau faktornya seperti ini. Nah, jawabannya seperti ini ya. Jadi, kali masuk seperti hal yang pernah saya jelaskan sebelumnya. X kali X, X kali min 2, 1 kali X, 1 kali min 2. Nah, ini. X kali X, X kuadrat, X kali min 2, min 2X, 1 kali X, 1X ya. 1 dikali min 2, min 2. Setelah itu kan ini ada yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan ya, karena ini sama-sama suku sejenis. Jadi nanti ini min 2 ditambah 1, hasilnya min 1. Ya. Jadi faktornya ini, persamaan kuadratnya ini. Nanti kalau menemukan soal yang bentuknya seperti ini, kalian caranya dikali masuk ini ya. Selanjutnya, indikator diberikan persamaan kuadrat, peserta didik dapat menentukan faktor-faktornya. Misalkan ini, faktor-faktor dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0 adalah, jadi kalau yang slide pertama yang tadi itu dari faktor ya, dari faktor dicari persamaan kuadrat. Kalau sekarang faktornya berapa gitu kan. Nah, caranya ini ya. Jadi kalian harus tahu di sini nanti ada A, B, C gitu ya. Maka A kali C sama dengan 1 kali min 2. Oke, min 2. Nah, min 2 ini didapat dari perkalian 1 kali min 2 kan min 2 ya. Jadi kalau misalkan 1 ini ditambah min 2, nanti hasilnya harus sama dengan B, gitu kan. Jadi 1 kali min 2 itu kan ini, min 2. Nah, kalau 1 ditambah min 2 hasilnya min 1. Jadi udah sama nih, ya. Jadi kita menggunakan angka 1 dan angka min 2. Nah, jadi faktor dari X kuadrat dikurangi X dikurang 2 sama dengan adalah ini. Karena ini positif ya, jadi X tambah 1 dan ininya negatif, jadi X dikurang 2. Jadi kalau hanya yang ditanyakan faktor, cukup sampai sini, gitu ya. Sebenarnya ini soal yang barusan sih saya bolak-balik. Selanjutnya ada indikator diberikan persamaan kuadrat, peserta didik dapat menentukan akar-akarnya. Akar-akar dari persamaan kuadrat yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang barusan di slide pertama itu kan, slide kedua, kalian mencari faktor ya. Kalau sekarang yang ditanyakan adalah akar. Jadi sama aja seperti hal yang tadi, caranya kan biasanya pemfaktoran dulu kan. Nah, seperti halnya yang tadi, kan dapat nih X1-nya ini ya. Nanti kan faktornya ini X tambah 1, X kurang 2 gitu kan. Nah, didapatkan kalau udah bentuknya seperti ini gampang. Nanti kan jadi X tambah 1 ini, X kurang 2 ini. Nah, tinggal yang ini nih ya. X sama dengan min 1. Kenapa jadi min 1? Karena di sini pindah ruas, artinya 1 itu pindah ruas ke sebelah yang 0. Dari positif dia jadi negatif gitu ya. Terus yang ini sama. X ini kan X min 2, jadi ke sini, ke bawahnya jadi X sama dengan 2. Nah, ini yang disebut dengan akar-akarnya. Jadi akar-akarnya itu adalah ini, min 1 dan min 2. Selanjutnya, diberikan persamaan fungsi kuadrat, peserta didik dapat menentukan titik potong sumbu X. Nah, ini ya, titik potong pada sumbu X, titik potong sumbu X pada fungsi kuadrat ini. Jadi sebenarnya ini soal, sekali lagi ini soalnya sama ya, fungsi kuadratnya sama. Ini dari tadi, dari awal itu aja. Nah, kalau untuk mencari titik potong sumbu X, kalian gunakan lagi cara pemfaktoran. Barusan kan udah dikasih tahu ya cara pemfaktorannya. Ini ya, jadi nanti fx ini, y ini, fx itu kan sama dengan y, jadi ini 0.
ini jadi 0 sama dengan X kuadrat dikurangi X kurangi 2. Nah, ini sama seperti yang barusan kita bahas caranya. Nih ya. Jadi ini soal sebelumnya nih. Kalau kalian sudah bisa cara seperti ini, untuk menentukan titik potong sumbu X-nya bisa, insya Allah bisa ya. Jadi caranya apa? Caranya dengan cara pemfaktoran. Gitu. Nah, jadi karena X1-nya min 1 dan X2-nya min 2 gitu ya. Nih, X1-nya kan di sini min 1, X2-nya sama dengan 2. Maka didapatkan titik potongnya yaitu ini, min 1,0 dan 2,0. Jadi ini kalau 0 ini selalu 0 di sini ya. Yang berbeda nanti ini aja nih, min 1 dan 2-nya ini. Ini tergantung dari hasil pencarian kalian. Selanjutnya ada indikator diberikan persamaan fungsi kuadrat. Peserta didik dapat menentukan titik potong sumbu Y. Nah, kalau titik potong sumbu Y, untuk menghitung titik potong sumbu Y, sebetulnya hanya perlu melihat nilai konstanta pada persamaan fungsi. Yang mana konstanta? Konstanta itu yang hanya angka, ya. Yang hanya angka mana? Ini, ya. Jadi nanti gampang ya, nggak perlu ngitung terlalu panjang. Jadi ini langsung aja nanti lihatnya belakangnya aja ujungnya. Maka titik potong sumbu Y adalah 0, min 2. Ini min 2 nih, ya. Kalau di sini tambah, nggak perlu pakai min di sini ya. Jadi 0,2 gitu. Nah, karena ini min 2 ujungnya jadi 0, min 2. Nah, 0 ini selalu 0 ya. Selalu 0 dan yang angka ini tergantung dari angka belakang di sini. Selanjutnya diberikan persamaan fungsi kuadrat, peserta didik dapat menentukan sumbu simetri. Nah, kalau sumbu simetri dari ini kan ada rumusnya, ada dua ya. Ada yang seperti ini, XP sama dengan min B per 2A, atau yang ini, XP sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Nah, kalau yang ini, X1 ditambah X2 itu, kalian nyari X1 dan X2-nya itu dicarinya dengan cara pemfaktoran. Baru nanti kalau mau ya difaktorkan dulu hasil akar-akarnya dijumlah dibagi 2. Nanti dapat sumbu simetrinya. Tapi kalau melihat yang seperti ini, lebih baik menggunakan rumus yang ini nih ya. Nah, yang ini. Jadi kenapa? Karena kita nggak perlu nyari ini dulu gitu. Nggak perlu nyari dicari dengan cara pemfaktoran. Jadi kalian cukup melihat koefisien dari variabel-variabel ini berapa gitu kan. Di sini A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 2, jadi gunakan yang ini. Nanti tergantung dari soal ya. Nah, selanjutnya kan XP sama dengan min B per 2A. Min B, B-nya kan min 1, min kali min 1 per 2 kali 1. Min plus gitu ya, min kali min 1 kan positif 1, 2 kali 1, 2. Nah, jadi sumbu simetrinya adalah 1 per 2. Selanjutnya, diberikan persamaan fungsi kuadrat, peserta didik dapat menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum itu artinya nilai maksimum atau minimum ya, pada persamaan fungsi kuadrat yang ini. Kalau nilai optimum itu rumusnya itu YP ya. YP sama dengan min B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C per 4A. Ini ya. Jadi nanti kalian tetap masih harus tahu, oh ya ini kegeser. Maaf nih ya. Jadi A ini A-nya 1, B-nya ini min 1, dan 2, min 2 ini C ya. Ini kegeser nih. Oke. Jadi YP itu kan min ya. B kuadrat, B-nya min 1, jadi min 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya itu min 2, nah per 4 kali 1. Ini dulu yang di dalam kurung dulu ya, yang diselesaikan. Jadi ini nanti jangan dulu nih, yang min di luar ini jangan dulu dianggap. Min 1 kali min 1 atau min 1 pangkat 2 itu 1. Dikurangi 4 kali 1, 4. 4 kali min 2, min 8. Nah, gitu ya. Jadi 1 dikurangi min 8 per 4. Ya. Nah, ini perhatikan, ini sini ada pengurangan, ada tanda negatif. Jadi kan di sini penjumlahannya. Jadi 1 ditambah 8 itu kan 9. Sedangkan di sini ada negatifnya. Jadi negatifnya bawah lagi nih. Jadi hasilnya min 9 per 4. Nah, ini yang disebut dengan nilai optimum, nilai maksimum atau minimumnya.
Selanjutnya, diberikan persamaan fungsi kuadrat, peserta didik dapat menentukan titik puncaknya. Titik puncak pada persamaan fungsi kuadrat, contohnya ini ya. Titik puncak itu kan didapatnya dari XP, YP. Nah, kalau kalian sudah tahu rumus XP itu apa, YP itu apa, XP itu sumbu simetri ya. YP itu nilai optimum minimum yang barusan. Ini yang barusan nih. Jadi kalau nih, ini soal sebelumnya nih. Rumus mencari sumbu simetri. Sumbu simetri itu kan XP. Jadi kalau XP-nya udah dapet, nih ya kan, setengah. Dan YP-nya itu adalah ini, rumus menghitung nilai optimum, YP-nya ini. Tuh ya, bisa didapat jadi puncaknya adalah setengah, min 9/4. Itu ya, jadi gabungan. Kalau titik puncak itu gabungan dari apa namanya nih, sumbu simetri dan nilai optimum atau minimum. Nah, selanjutnya ini sifat-sifat grafik atau kurva fungsi kuadrat. Pada fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan d itu determinan ya, rumusnya ini b kuadrat dikurangi 4ac akan diperoleh grafik fungsi kuadrat dengan bentuk sebagai berikut. Nah, kalau misalkan a-nya ini lihat ya, a-nya lebih dari 0, lebih besar dari 0, misalkan angka 1, 2, 3, terus determinannya lebih dari 0, kalau dihitung nanti menggunakan rumus ini, di hasilnya lebih dari 0, grafiknya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, jika kalau yang ini nih, kalau nilai A-nya lebih besar dari 0, misal 1, 2, 3, dan jika dihitung determinannya sama dengan 0, grafiknya seperti ini, gitu ya. Nah, yang ini jika A-nya pokoknya kalau yang kurvanya ke atas nih ya, kurva ke atas, ini A-nya lebih dari 0, positif artinya nih yang nilai ininya positif. Jadi pasti terbukanya ke atas. Nanti tergantung kalau kalau dia apa namanya nih, memotong sumbu X atau nempel atau enggak memotong gitu ya. Tergantung dari hasil determinan ini, kalau dijumlah atau dihitung menggunakan rumus ini. Nah, kalau yang ini, yang apa namanya ini ya, yang tengkurap, ya, melengkung ke bawah, terbuka ke bawah, gitu ya. Jadi A-nya lebih kecil dari 0, ini negatif nanti di sininya, gitu ya. Selanjutnya, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Misalkan ada ini fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2, ya, maka diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan min 2. Sehingga jika dihitung menggunakan rumus determinan, nanti determinannya jadi berapa? Ini kan B-nya kan min 1 ya, min 1 pangkat 2 dikurangi 4, ini 4 kali 1, A-nya 1, C-nya itu min 2, jadi 4 kali 1, 4 dikali min 2, min 8-nya, jadi 1 dikurangi min 8, hasilnya jadi penjumlahan ya, sebenarnya ini jadi 1 ditambah 8 itu 9, ya, maka 9 ini kan lebih besar dari 0, ya, maka D-nya lebih dari 0. Nah, grafiknya kurang lebih seperti ini nanti ya. Jadi yang karena ini A-nya positif ya, A-nya positif 1, atau ini ya, A-nya positif 1 artinya A-nya lebih besar dari 0, maka terbukanya ke atas. Karena determinannya lebih dari 0, maka dia memotong sumbu X ini ya. Jadi si kurva ini agak-agak ini nih, agak memotong. Ada perpotongan di sini. Ini kurva, ini sumbu X. Selanjutnya, perhatikan ini hanya berbeda, ini yang ini positif, ini negatif ya. Jadi hanya berbeda dari A-nya saja. A-nya min 1 ya. B-nya min 1, C-nya min 2. Ini jadi negatif semua. Ini nanti kalau dihitung hasilnya determinannya min 7. Min 7 itu kan lebih kecil dari 0 ya. Jadi D lebih kecil dari 0. Nah, grafiknya kurang lebih seperti ini. Karena dia A-nya negatif, artinya kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0, dia terbukanya ke bawah gitu ya, ibarat kayak gunung nih. Dan D-nya lebih kecil dari 0, maka ini masih memotong. Ya, jadi kalau determinan lebih kecil dari 0, mau yang terbuka ke atas, mau yang terbuka ke bawah, dia kalau lebih kecil dari 0 pasti memotong. Selanjutnya nih, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat yang selanjutnya, misal ya,
Misalkan fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x tambah 2, maka diperoleh A-nya 2, B-nya 4, C-nya 2, gitu ya. Nah, kalau dihitung, ini determinannya 0. Nah, coba kira-kira yang mana nanti grafiknya? Kalau determinannya 0, ini ya, yang ini. Lihat, A-nya kan positif 2, jadi lebih kecil dari 0, jadi nanti menggunakan yang ini. Ya. Jadi menggunakan grafik fungsi kuadrat yang itu. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, misalkan di sini ini yang ini positif, ini yang negatif ya. Jadi perbedaannya hanya ini. Ini min 2x kuadrat ditambah 4x min 2. Jadi nanti A-nya min 2, B-nya 4, C-nya min 2. Nah, kalau dihitung, determinannya ini masih 0. Karena ini negatif, A-nya negatif artinya lebih kecil dari 0, jadi menggunakan yang itu ya. Jadi menggunakan kurva yang itu. Oke, cukup ya penjelasannya. Mudah-mudahan nanti tidak ada hambatan untuk pas dan kalian bisa menjawab soal-soalnya dengan baik, nilai kalian memuaskan gitu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.